Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setelah Raja Saul melanggar perintah Tuhan, lalu berkatalah Samuel kepada Saul, "Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Sesudah itu, berkatalah Samuel, "Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan. Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu kali, ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabiknya, yang baru mencabik yang tua. Lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, orang-orang Farisi berpuasa secara rutin setiap hari Senin dan Kamis. Ini juga dilakukan oleh para pengikut Yohanes Pembaptis, walaupun mungkin dengan alasan yang berbeda.
Berpuasa merupakan tanda yang kelihatan dari perkabungan akan dosa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena itu, orang-orang mempertanyakan mengapa Yesus dan murid-muridnya tidak berpuasa pada hari-hari puasa tersebut. Yesus menjawab bahwa untuk saat itu, murid-muridnya tidak berpuasa karena ia sendiri masih ada bersama dengan mereka. Nanti saat ia telah tidak ada lagi bersama dengan mereka, barulah para murid itu akan berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, kehadirannya di dunia, ia gambarkan sebagai kedatangan mempelai laki-laki dalam pesta pernikahan bersama dengan sahabat-sahabatnya. Dalam suasana pesta yang penuh sukacita, tentu tidak etis untuk berpuasa yang merupakan ekspresi dari duka cita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, yang terpenting dari ritual-ritual ibadah yang kita kerjakan adalah bahwa kita memahami esensinya. Membandingkan bahwa berpuasa lebih rohani daripada tidak berpuasa. Antara berdoa dengan teduh dan berdoa dengan suara nyaring, antara menyanyi dengan suara yang lembut dan menyanyi dengan suara yang keras, adalah sebuah kekeliruan dan bentuk ketidakbijaksanaan. Sebab berpuasa adalah bentuk penyangkalan diri, duka cita, dan pertobatan akan dosa, bukan tentang pamer rohani seperti orang-orang Farisi. Begitu juga tentang berdoa dan bernyanyi, jika semua kita pahami maksud dasarnya, maka tidak ada perbedaan penting dari ekspresi yang kelihatan atas semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, yang penting adalah apakah kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan bernyanyi untuk memuliakannya. Mari bijaksana dalam memandang ekspresi-ekspresi ibadah yang kita lakukan. Dan yang dilakukan oleh orang lain tidak membandingkan mana yang benar dan salah, melainkan melihat pada kesungguhan hati kita dalam melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.